Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semuanya ada dalam keadaan baik? Tidak ada yang galau? Tidak ada yang ngantuk? Alhamdulillah semuanya semangat? Satu kali lagi, apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semuanya tetap semangat dan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya kegiatan belajar kita lebih barokah ya dan kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita mulai untuk KM silahkan pimpin doa seperti biasa. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doakan kembali ya orang tua kita, karena tanpa jasa orang tua kita akan tidak akan seperti ini. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, dijembarkan rezekinya, dan dihasilkan oleh Subhanahu wa taala apa-apa yang dihasilkan orang tua kita. Dan jika sudah ada yang sudah meninggal, mudah-mudahan dalam kuburnya mendapatkan nikmat kubur sehingga mendapatkan raudhatum minal jannah, patamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bi barakati umur Qur'ani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah semuanya hadir ini? Siapa yang sudah hadir, Pak? Andri. Ya. Andri kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ferdi, Alfa. Kaisa izin. Ya. Berarti ada 3 orang ya yang tidak hadir ya. Yang satu izin, yang satu sakit, yang satu berarti paket komplit ya. Ya kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang Alfa mudah-mudahan secepatnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada yang izin mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke bab berapa? Bab 3 ya. Nah, sebelum lanjut ke bab 3, apa yang pernah minggu kemarin ya? Minggu kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Subul iman. Subul iman itu apa? Cabang-cabang iman. Tepuk tangan untuk Putri. Luar biasa. Yang lain mas sepertinya masih lupa, apalah tidak baca-baca atau barho ya. Ya jadi minggu kemarin kita tentang subul iman, alhamdulillah beres ya. Sekarang
kita akan mempelajari bab 3, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Iya, ya, itu pelajaran yang akan kita laksanakan di pertemuan kali ini. Dan modelnya yaitu DBL ya. DBL itu berdiferensiasi based learning ya. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok ya, gitu. Yang mana ada kelompok visual, ada audio, dia ada kinestetik. Pinter. Tepuk tangan untuk kelas ini ya. Nah, jadi itu ya akan kita pelajari. Untuk tujuan pembelajarannya ya. Pertama, menjelaskan definisi dan karakteristik sifat tercela, berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, kalian menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan sifat-sifat tercela tersebut ya. Adapun tujuan capaian pembelajaran kita kali ini, kalian Ananda semuanya yang cantik dan tampan ya, akan memahami konsep dan dampak negatif dari sifat-sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis dalil-dalil Al-Quran hadis yang berkaitan dengan larangan sifat-sifat tercela tersebut ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti ya, adakah di antara kalian ya yang mengetahui tentang sifat-sifat tercela? Apa sih Pak? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Sipa, luar biasa. Terus adakah kalian yang bisa mencontohkan tentang sifat berpoya-poya? Sifat berpoya-poya itu seperti apa? Ada yang tahu? Berpoya-poya itu seperti apa? Ayo. Arta, silakan. Oh, berarti berpoya-poya teh adalah yang boros atau berlebihan. Oke, tepuk tangan untuk Arta ya. Ya, jadi yang kita akan pelajari kali ini ya, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, hasad ya itu ya. Jadi berpoya-poya itu kita berlebihan ya. Boros itu disebut apa? Kalau dalam bahasa Arab apa? Sipa lagi, tepuk tangan. Aduh, luar biasa ya. Yang lainnya pada semangat atuh ya. Dengan sipa wae bosen ya. Jadi boros itu dalam bahasa Arab itu apa? Tabzir ya. Jadi boros ya, kalau berlebih-lebihan dalam bahasa Arab itu apa namanya? Isrofin. Sepertinya ada anak pondok di sini ya. Karena sudah bisa bahasa Arab padahal belum diajarkan ya gitu. Jadi isrof itu berlebih-lebihan, apa namanya teh, kalau tabzir itu boros. Nah, jadi kita itu kalau agar kita hidup bermanfaat itu jangan berlebih-lebihan ya. Jangan berlebih-lebihan. Jadi harus apa? Harus sederhana. Secukupnya saja. Apa yang kita butuhkan itu yang harus kita apa?
lakukan ya, kerjakan ya. Jadi jangan berpoya-poya. Jadi berpoya-poya itu termasuk akhlak tercela ya gitu. Terus di sini ada juga ria ya. Ria itu apa? Ria itu melakukan ibadah dengan niat ingin dilihat orang lain atau mendapatkan pujian dari orang. Nah, ria sama sum'ah itu adik kakak ya. Untuk tugas selanjutnya kita akan bagi 3 kelompok ya. Dan nanti akan ada tugas masing-masing ya. Mana yang kelompok visual? Yang minggu kemarin kan sudah kita pilih ya. Ada yang visual, ada yang ya, kita kan sudah diuji ya dengan soal yang diberikan oleh Bapak. Yang sekarang kita akan praktikan yang mana kenapa? Karena di dalam diri kalian itu memiliki keinginan yang berbeda dan bakat yang berbeda. Ya oke, silakan yang kelompok visual di sebelah sana ya. Yang kelompok sebelah sini ya, yang kelompok. Silakan kalian bikin kelompok bergabung. Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Yang ini tugas untuk menyimak bagi kelompok visual ya. Bentar ya. Nah, jika Bapak berkata selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Selamat pagi. Nah, jika Bapak berkata selamat siang, maka kalian tepuk 2 kali. Selamat siang. Nah, jika Bapak menyebut selamat sore, maka kalian diam aja. Ngerti? Nah, selamat pagi. Selamat siang. Siang, pagi, sore, dapat 1 orang coba. 1 kali lagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, sore. Iya, konsentrasi semuanya. Nah, ada satu lagi ya. Silakan coba kalian berdiri semuanya. Biar gak. Jika Bapak bilang tangan ke atas, begini ya.
Berarti duduknya harus berjajar dulu ya. Sini. Oke, tangan ke atas. Ke pinggir. Ke depan. Ke bawah. Ngerti? Ke atas. Ke pinggir. Ke depan. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah, ke pinggir. Oh, bagus sekali, semuanya konsentrasi. Tidak ada yang tertipu ya. Alhamdulillah ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, untuk tugas kelompok kinestetik ya. Bapak akan memberikan sebuah gambar ya. Dan ini kan sudah ditulis oleh Bapak, di sini ada berpoya-poya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad ya. Jadi tugas kalian menempelkan mana gambar ini, cocoknya di mana. Oke, silakan si Pak ke depan. Cari yang sesuai dengan gambar ini. Bebas mana we. Selanjutnya, Brian. Selanjutnya, Isan. Selanjutnya, Putri. Selanjutnya siapa? Jaza. Selanjutnya Dimas. Kabur. Siapa ya yang belum? Udah semuanya? Udah. Oke, ini ya sudah menempel gambar ya. Apakah betul? Ada yang salah ya. Itu tapi dibalik kesalahan itu bersifat pelajaran. Tapi kan kalian suka menempelkan gambarnya, suka ya? Oke, sifat silakan, mana yang termasuk sifat takabur? Ke depan coba. Yang mana takabur? Iya, kalau hasud ya pindahkan. Nah, itu ya. Ini gambar semuanya mencerminkan ini berpoya-poya belanja ya. Ini dia pamer ya dan Nah, ini mencerminkan apa? Berpoya-poya. Putri, betul kan? Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya, luar biasa. Jadi kita harus pahami ya bahwa sifat tercela ini harus tidak ada dalam diri kita ya. Jadi
semuanya kita harus hindari ya. Karena kita sudah berada di ujung waktu ya. Ada di ujung waktu, sebentar lagi kita akan apa? Akan pulangnya berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan pulang. Nah, 5 menit lagi kita akan pulang ya. Sebelum kita berakhir, kita simpulkan saja. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Yang kedua, Islam melarang berperilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf, boros, tabdzir dalam membelanjakan harta, pamer atau ria, sum'ah, sombong, takabur, dan dengki atau hasad. Yang terakhir, tabdzir atau boros adalah perilaku pembelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. Ya, tepuk tangan untuk harta semuanya. Oke. Ini sangat luar biasa saja, sangat luar biasa ya. 10 RPS 1. Iya, apa? 10 RPS 1 luar biasa. SMK Al-Hikmah hebat. SMK Al-Hikmah bisa. Ya, aduh lupa lagi ya. Ya, alhamdulillah ya kita berada di ujung ya. Sudah bukan berada lagi, sudah di ujung ya. Kita Bapak Bu, refleksi sebentar ya. Apakah kalian bisa memahami sifat-sifat tercela tersebut? Bisa. Sifat mana yang pernah ada dalam diri kalian? Berfoya-foya. Apakah kalian senang belajar dengan Bapak? Senang. Apakah kalian selalu semangat dengan Bapak belajarnya? Iya. Luar biasa. Ini sudah di jam 3 ya. Jam 3 tapi tetap semangat. Berarti kalian berkata jujur. Wajah-wajahnya sangat ceria ya, alhamdulillah ya. Kita akan tutup ya dengan pembelajaran ini, alhamdulillah, dengan alhamdulillah. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, yang mana kita akan lagi lebih menjelaskan tentang sifat-sifat yang 4 tadi ya. Mudah-mudahan dalam diri kita itu tidak ada sifat tersebut ya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah indahnya dan langkah baiknya, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah. Kita sama-sama tutup dengan membacaan doa yang akan dipimpin oleh KM kelas ini. Mangga pimpin. Semoga